dalam rangka memperingati hari kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-274 tahun, para penggiat perlindungan kebudayaan nasional dan masyarakat Desa Pagarjo, Wonosobo, Jawa Tengah melakukan gerakan bersama untuk menggugat kerajaan Inggris ke Mahkamah Internasional atas tindakan perampasan kultur heritage. Berbagai hasil ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Jawa pada saat peristiwa Geger Sapehi di tahun 1812, maka banyak kekayaan dari kerajaan Mataram atau Yogyakarta diangkut ke negara Inggris. Untuk itu para pemirsa, mari kita simak kegiatan sarasehan serta konferensi pers yang digelar pada tanggal 9 Maret 2024 Nusantaram Eva Taksamai, gugatan internasional repatriasi kultur heritage. Silakan simak di media Pas TV Newscom. Selamat mengikuti. Jika Anda suka, like, share, komen, juga subscribe-nya. Terima kasih. Internasional Cultural Heritage Sri Sultan Hamengkubuwono II sekaligus membangun kekuatan narasi publik untuk penguatan data pencalonan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai tokoh pahlawan nasional, tentang mengapa lahir gerakan dukungan bersama Nusantaram Eva Raksamani. Monggo, aku dipersilakan. Pada tahun 2023, pemerintah kita telah berupaya melakukan ini semaksimal mungkin sesuai dengan kesepakatan dari UNESCO tentang hasil-hasil kebudayaan dan konvensi internasional. Beberapa negara mematuhi atas keputusan konvensi ini. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2003 adalah pengembalian aset sejarah dari besaran kebudayaan kita pada masa lalu di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Tengah. Belanda mematuhinya dan mengembalikan barang-barang tersebut. Sementara ada beberapa negara lain yang juga terlibat dalam perampokan hasil seni ilmu pengetahuan budaya masa lalu kita ini, seperti Inggris, Spanyol, Portugis, maupun Jerman. Dan ini terjadi di era kolonialisasi di rentang waktu abad 15 sampai abad 18. Nah, upaya sekarang yang kita lakukan ini adalah bentuk tekanan moral kepada para pemangku kebijakan publik, terutama pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait, agar berperan serta aktif untuk segera menindaklanjuti keputusan internasional tersebut, yang mana itu menjadi hak atas bangsa ini terhadap ilmu pengetahuan dan seni budayanya. Nah, maka dengan didorong keinginan luhur dari para penggiat aktivis maupun para generasi muda dari kalangan mahasiswa ilmu budaya, mereka sepakat untuk mendorong langsung yang sebagai inisiasi maupun lembaga-lembaga yang nantinya akan ikut berperan di lapangan dalam melakukan penguatan repatriasi ini. Nah, kesepakatan ini akhirnya kita tuangkan pada hari ini sesuai dengan sebuah momentum yang terjadi pada 174 tahun yang lalu, yaitu ketika kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, kebetulan perjuangan beliau di masa kepemimpinan beliau ini sungguh sangat tangguh sekali dalam meningkatkan eksistensi tentang karakter seorang raja yang berani tentang imperialisme dan kolonialisme pada saat itu. Walaupun mereka pada saat itu beliau menerima risiko
yang sangat fatal adalah perampasan semua aset Keraton Yogyakarta ini yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari, sehingga semua aset ilmu pengetahuan tersebut dibawa ke Inggris sana. Nah, peristiwa ini menjadi momentum kita dalam hal ini beliau bersama dengan usungan dari warga Wonosobo, terutama dari pimpinan dari kepala desa dan teman-teman sekalian, juga melakukan kegiatan untuk pencalonan beliau menjadi tokoh pahlawan nasional. Nah, kolaborasi inilah yang kita harapkan bersinergi nantinya, baik itu ketokohan beliau dapat menjadi sosok yang menjadi suri tauladan, maupun gerakan repatriasi ini akan berimbas kepada dampak positif terhadap ilmu pengetahuan sastra Jawa maupun bentuk-bentuk kegiatan yang mampu memberikan kontribusi di bidang pendidikan. Mungkin hanya itu yang sementara ini saya sampaikan, karena gerakan ini akan memiliki sampai ke depan itu dalam bentuk aksi-aksi nyata agar tekanan publik baik nasional maupun internasional untuk repatriasi aset budaya ini dapat terjadi dengan maksimal. Demikianlah mungkin apa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarno. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan press release kegiatan ini oleh ketua, yaitu Raden Mas Kuku Estria. Kami biasa menyebutnya Romoane ini. Monggo. Terima kasih. Ini langsung disampaikan ya, Mas. Saya bacakan ya. Matur nuwun. Yang saya hormati Romo Manu, yang saya hormati Lurah Padrejo dan rombongan, yang saya hormati para ketua dan pengurus yayasan lembaga dalam satu wadah Nusantara Empa Raksamahi, dan juga teman-teman media yang saya muliakan semuanya. Yang akan saya bacakan tentang isi atau esensi dari kegiatan atau lembaga Nusantara Empa Raksamahi, itu gerakan nasional untuk menggugat repatriasi cultural heritage dalam rangka memperingati kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono II yang ke-274 tahun. Maka para penggiat perlindungan kebudayaan nasional dan masyarakat desa Padrejo Wonosobo melakukan gerakan bersama untuk menggugat kerajaan Inggris ke Mahkamah Internasional atas tindakan perampasan atau cultural heritage dari berbagai hasil ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Jawa pada peristiwa Gigas Bay tahun 1812. Pemerintah Inggris melalui duta besarnya Dominic Jeremy pernah memberikan naskah digital Jawa kuno sebanyak 75 dan 120 jenis kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam bentuk soft file yang disimpan dalam hard disk. Manuskrip-manuskrip yang dikembalikan ke Jogja sangat berharga sekali, namun sayang mengapa dalam bentuk digital saja, tidak dalam bentuk fisik aslinya. Walaupun demikian, pernyataan Duta Besar Inggris ini jelas membuktikan bahwa di atas kepentingan Sri Sultan Hamengkubuwono II, kerajaan mereka pernah melakukan penjarahan dan perampasan pada Keraton Jogja di peristiwa Gigas Bay tahun 1812. Dan dalam publikasi di media, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang selaku raja yang memerintah sekarang juga mengatakan bahwa peristiwa perampasan di Keraton Gigas Bay 1812 tersebut berlangsung selama 5 hari lamanya dengan mempergunakan gerobak untuk membawa semua benda-benda bersejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan harta benda di keraton yang merupakan asal dari Kerajaan Mataram atas perintah Letnan Jenderal Thomas Stafford Raffles. Dari pernyataan Sultan tersebut
Jelas juga bahwa keraton dikosongkan dan semua harta bendanya dirampas, baik itu artefak, lukisan, manuskrip, emas, hingga kas operasional keraton pun dirampok. Oleh sebab itu, beberapa lembaga seperti Yayasan Fasati, Socaning Logika, Yayasan Mandiri Jaya Utama, Yayasan Geber Jawa Semesta Mardika, Yayasan Kapok Salembar Arga bergandengan dengan PT Arsa Nusantara Global menyatukan keberatan tekad perjuangan dalam wadah bersama yang bernama Nusantara Eva Laksamana, yang nantinya akan melakukan serangkaian upaya untuk meminta pertanggungjawaban peristiwa 13 Mei 1812 dalam bentuk permintaan maaf dan mengembalikan atau repatriasi benda-benda cagar budaya Indonesia yang ada di museum-museum kerajaan Inggris. Dalam mencapai tujuannya, Nusantara Eva Laksamana akan ikut berperan serta membangun keselarasan isu-isu lokal, mempertahankan keharmonisan yang multikultur di Nusantara dalam penguatan global yang sedang melakukan upaya identifikasi tren menuju integrasi sistematis budaya dalam strategi dan program pembangunan. Capaian itu dilakukan dalam bentuk satu, memperkokoh perlindungan budaya nasional dalam kegiatan 2 tahunan World Culture Forum Nusantara atau WCFN dan seminar internasional repatriasi culture heritage yang diawali di Yogyakarta dan seterusnya akan dilakukan di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan penggalangan dukungan solidaritas atau petisi dari para peserta untuk melakukan gugatan hukum internasional yang nantinya diharapkan mampu memberikan dukungan moral maupun spiritual bagi para pemangku kebijakan pemerintah daerah dan pusat untuk memulangkan kembali benda-benda bersejarah Indonesia tersebut dalam bentuk aslinya. Kedua, meminta pemerintah ke depan, Bapak Prabowo dan Mas Gibran, memberi dukungan dalam serangkaian kegiatan Nusantara Eva Laksamana ini sebagai bentuk tanggung jawab memberikan kontribusi perlindungan pembangunan budaya nasional Indonesia. Nomor 3, mengusulkan agenda pembangunan kebudayaan se-Nusantara yang disepakati untuk budaya dengan maksud memanfaatkan keberagaman budaya yang multikultur yang dilakukan oleh para pemerhati, aktivis penggalang kebudayaan seluruh penjuru Nusantara sehingga dapat memastikan budaya yang diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan geopolitik dan budaya dalam perkembangan global, nasional dan regional. Nomor 4, menguatkan dukungan warga masyarakat Desa Pagarjo, Kecamatan Bertet, Kabupaten Wonosobo tentang kepahlawanan nasional Sri Sultan Hamengkubuwono II yang sudah direspon positif Pemda Kabupaten Wonosobo dengan ikut berpartisipasi melengkapi bukti-bukti yang diperlukan oleh tim peneliti dan pengajian gelar pusat. Nomor 5, membangun tugu tanda cinta untuk Sang Raja, Tugu Gologilik di Desa Pagarjo, Wonosobo sebagai tanda tempat kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nomor 6, melakukan penguatan publikasi budaya nasional secara luas atas perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono II, baik berupa pembuatan dan pendistribusian buku tentang kepahlawanan Sri Sultan Hamengkubuwono II, film dokumenter, seminar dan film layar lebar The King of Musa. Nomor 7, membangun infrastruktur culture heritage dari set lokasi syuting The King of Musa ke bentuk pembangunan fisik berupa Museum Mataram. Demikianlah pernyataan bersama ini disepakati pada tanggal 9 Maret 2004 di Yogyakarta oleh 1, Yayasan Kapok Salemba Arga Mas Raditya Kris Hartanto,
Nomor dua, Yayasan Mandiri Jaya Utama saya sendiri, Kuku Jasmine. Nomor tiga, ARSA Nusantara Global Mas Arfandi. Yayasan Mas Hati Sukaning Kulika Mas Ananto Hari Terus Setio. Nomor empat, Yayasan Berjawa Semesta Mardika oleh Mas Imam Samroni dan Kepala Desa Pakerjo Kota Wonosobo Bapak Nurwani. Kemudian isi dari konferensi pers di acara pengukuhan atau deklarasi konsorsium Nusantara IPA Laksamana atau NUL. Ya, demikianlah proses deklarasi dan penandatanganan tersebut cukup mengharukan untuk saat ini, yaitu secara simbolik ramah tamah dan jumpa pers. Bagaimana sih bisa seperti itu? Ada kegelisahan apa mungkin dari Romo Manu dan Pak Kades, mungkin seperti itu atau nuwun itu mengingat situasi dan kondisi alam adat dan budaya yang ada di desa. Jadi di desa Pak Kerja ini ada suatu kebiasaan budaya yang ada selamatan bahasanya kalau di tempat saya ini tenongan nyadra itu selama 70 hari. Kemudian setelah dijalani nyadra itu tenongan itu kita diskusi bareng-bareng bersama warga masyarakat
itu menyimpulkan budaya kita seperti ini dan lain sebagainya. Benar sekali. Kemudian ternyata di desa Pagerjo itu tidak seimbang dengan alam. Selarasan itu kurang selaras. Ini nih bukan di sini itu menjadi kurang halus gitu. Tapi itulah memang begitu. Jadi melihat kawasan di daerah Kecamatan Kertek Wonosobo ini adalah ada dua gunung. Gunung itu adalah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sindoro dan Sumbing ini adalah gunung purba. Gunung purba ini manakala gunung ini sampai bergerak, itu simpanan baik itu magma maupun air itu sangat banyak. Kalau geraknya Gunung Sindoro sampai bergerak itu berarti ngomongnya Jawa Tengah. Itu akan berisi semua. Kalau kita ngomong Merapi batasannya jelas. Kan tetapi kalau ngomong Sindoro, kalau ke arah barat ke sana itu sampai Banyumas. Kalau sampai Ngetan itu berarti Semarang. Itu nyampe. Karena aliran airnya itu menyampai ke situ. Nah, kemudian bersama kawan-kawan dari Wonosobo ini mungkin bertambah karunnya sehingga bagaimana langkah ke depan ini agar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini betul-betul menjadi tercipta suatu wilayah yang orientasi itu bagaimana? Salah satunya adalah pengangkatan Abdul II untuk menjadi pahlawan nasional. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Saya baca sampai pada pasal itu menyebutkan Serat Sudoroso. Saya sebelum itu sudah membaca dari baca-baca yang ada di Jakarta ini bahwa Rasulullah itu yang Yosua itu adalah dia waktu masih menjadi pengguna kerajaan. Tetapi Indonesia waktu itu sama Pak Susanto, lalu sama orang-orang Indonesia, Al-Pasek itu menyebutkan Rasulullah itu adalah fiksi. Lalu itu padahal surat ini adalah adalah pegangan dari calon itu pegangan itu menjadi apa? Menjadi landasan Raja Jogja. Kok lalu dibilang ini fiksi itu dari mana? Lalu itu saya tanya lah sama Mbak Indonesia waktu itu. Ternyata beliau itu belum pernah lihat Rasulullah. Jadi belum pernah membaca, hanya mendengar, dan juga ada beberapa artikel dari dalam PKI itu yang memang menjelaskan semacam itu. Saya bilang kok bisa fiksi itu dari mana? Lalu dia tuh waktu itu yang namanya kata itu harus segera jadi, maka kita diberi apa? Penjelasan bahwa ini itu fiksi. Sayangnya itu di dalam lingkungan akademis itu juga mengikuti itu. Kemudian juga jangka dengan keraton sendiri juga mengatakan semacam itu.
ini gimana sih? Lalu ketika saya lacak betul itu ternyata yang apa ketika itu dibuka oleh HB2 itu tuh ternyata apa dasarnya itu apa memang apa ya memang ada landasannya itu. Ketika saya membaca serat daftarnya Soekarno dan D1 ya, saya membaca itu tuh habis satu itu jauh datang itu Pangeran Supationo supaya mengganti landasan dari landasan Kartu Jakarta yang semula itu masih mengikuti yang lama ketika dari Surakarta. Di Surakarta itu memang yang menjadi pedoman pemerintahan itu memakai 4 naskah ya, yaitu serat hidup, serat Iskandar Zulkarnain, kemudian serat Darussontono, dan serat Sulbiah. Nah itu kemudian oleh HB2 itu apa biasa landasan yang baru yang didasarkan pada teks serat kasus Salatin Syahri, serat Istana Salatin Syahri, serat Mahfud, serat Ketua Anafis Syahri, dan serat Tato Akbar. Memang pada waktu membuka itu gayanya itu memang gaya Wirasarita ya. Jadinya itu memang tidak setiap orang itu paham tentang Wirasarita itu sebenarnya apa. Itu adalah apa? Itu adalah pegangan atau buku tentang tata negara yang Jakarta ini. Jadi apa viral Hamengkubuwono itu sejak itu lalu mendekatkan diri pada serat Suryorejo itu ketika memerintah sebagai raja. Saya merasa ini kok hanya dihadir sebagai itu gimana? Memang ternyata orang tidak tahu kalau Suryorejo ini memang Kusopo ya, maka itu tidak disimpan di dalam bekas Kapujangan pada waktu itu atau video itu tidak, tapi di dalam Kusopo dan 2 jilid. Nah, saya tuh lalu apa ya, rasanya nggak enak ya kalau seperti semacam itu. Lalu seperti novel-novel biasa itu tidak. Itu ada pedoman untuk memerintah. Nah, memang itu Jakarta itu rasanya di situ. Nah, karena teks ini demikian bahasanya itu cukup sulit, maka pada masa HB5 itu beberapa bagian itu kemudian dilepas menjadi teks sendiri. Ada teks yang namanya serat Jemparingan, kemudian serat Noyo Wijoyo itu ya, itu tuh apa sempalan dari Suryorejo. Nah, situlah kemudian saya tuh merasa ya gimana ya, sebagai polaris rasanya nggak enak. Tapi karena saya tidak mempunyai atensi sebetulnya di situ, karena saya sudah terlalu disibukkan dengan apa di Ponorogo, karena memang saya dari sana. Maka Suryorejo yang pernah saya salin pada waktu saya masih SMA dulu, saya simpan aja di rumah. Kemudian
pada waktu saya ada itu mulai saya ketik Pak. Sekarang ada di rumah saya. Itu tuh gimana ya? Kalau teks itu dibaca, kalau membaca itu masih harus memakai sajen. Kalau tengah-tengah membaca itu ya, mesti ada apa? Mesti entah merapi, entah apa itu mesti bergerak. Berulang kali saya waktu itu seminggu sekali kami membaca surat Al-Baqarah itu semua itu tahu, yang membaca itu tahu kalau ini merapi bergerak. Dan nanti lalu paginya mendengar kabar kalau merapi erupsi. Itu berulang-ulang kali saya alami semacam itu. Nah, ini teks semacam ini kok dianggap sebagai fiksi itu gimana itu? Saya nggak tahu. Jadi sampai saat pertanyaan yang saya sebutkan tadi antara lain serat Sempalingan lalu serat Abdul itu tuh diubah oleh para pujangga pada masa itu. Dan kita harus tahu ya, waktu saya kuliah dulu itu tuh dosen-dosen saya tuh memberitahu kalau kata Jogja itu tidak punya pujang. Seperti Yosef Iburo, seperti Luas itu tingkatan Solo itu. Waktu itu saya lalu masuk sih gitu, atau nggak punya pujang. Nah, ternyata itu ya yang perlu tahu bahwa pujangga kata Jogja itu putri-putri. Jadi mulai habis satu dulu surat dari Sejawati ibu dari Habis satu itu pujangga. Lalu ibunya Diponegoro itu dari Mapawati pujangga juga. Nah sekarang ada di rumah saya. Kemudian untuk Kadenayu Rabimu, Kadenayu Banenggung, Kadenayu Soyonegoro. Itu pujangga semua. Makanya itu kan bahasanya itu lebih sulit daripada tokoh juga, daripada tokoh Belanda. Susah sekali. Yang selalu saya pakai sebagai contoh dari kata secara Wiwojarwo dari Jogja ini, itu ada perkataan itu ya, mengira keadilan. Nah, orang tahu apa ketika saya dulu menjaga pengalaman kontestasi itu sampai bingung itu mengira keadilan. Karena kita tahunya aliran di dalam kampus yang ada itu memang aliran tapi kurang benar. Nah ternyata ketika saya membuat foto kamus yang belum dicetak ya masih tulisan Jawa juga, ternyata aliran di situ itu artinya tersebut. Jadi kalau istilah kata itu memang satu kata artinya satu. Nah kalau yang dikatakan itu juga satu kata bisa berarti 100. Maka kita harus kalau membaca naskah itu harus kita terapkan betul. Kata ini ya artinya yang mana yang harus dipakai. Demikian pula nanti kalau di dalam kata-kata itu begitu. Kata-kata itu susah juga. Karena ada beberapa macam, ada beberapa naskah kata-kata ya. Nah, yang pernah disebutkan itu yang ditranslate oleh Mendiang Masyamo. Itu adalah kata-kata yang ditulis pada tahun 1838. Pada waktu saya masih SMP dulu, ketika masuk Sugeng,
lalu Asmo dan teman-teman foto semua. Saya tuh karena beliau itu adalah mahasiswanya bapak saya, itu sangat ada. Jadi diperkenalkan untuk membaca peserta yang lain. Ternyata lebih besar. Dan itu dimulai pada tahun 1817. Jadi dengan peristiwanya belum lama sekali. Nah itu ternyata sebelumnya bukan main. Saya waktu sempat mengetik itu. Sampai sekarang ketikanya itu masih ada di rumah saya. Saya masuk ke teman-teman yang setiap hari Senin dan Jumat itu belajar tentang Jawa Kuno di rumah saya. Saya minta untuk membaca surat bahasa ini. Ternyata tidak tahu artinya. Padahal bahasa Jawa. Ini. Saya itu lalu setelah itu. Ada hal ini yang sudah saya ini kok tidak ada yang mau menyentuh. Sampai itu Mas Fajar kemudian mengajak itu untuk mengangkat beliau mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadi pahlawan nasional. Karena kita kerjakan aja. Kita dengan sebuah naskah pun kita bisa mengangkat beliau itu dengan sesuai dan ini kekayaan yang luar biasa yang berasal dari dunia. Itu tapi sampai sekarang ya tidak ada yang mengerjakan. Mudah-mudahan nanti dengan gelaran yang ini itu nanti dua naskah tentang beliau. Karena yang satu memang beliau yang Yosel ya. Nanti dapat diterbitkan, kemudian bisa disebutkan di dalam kunjungan stasiun lingkungan terkini di seluruh dunia itu. Jadi itulah mengapa saya menilai ini penting sekali. Nah kemudian saya tahu apa yang ada di Inggris itu dari Bapak Sebaik. Pada waktu saya sekolah di sana, tempat untuk mengajar mengajar yang ada di situ, kemudian di kelas lain dulu. Ternyata memang anak kita yang dari Jogja itu banyak sekali. Sementara yang tinggal di dalam sekarang ini, kalau putus sempat kapal jalan begitu itu jumlah hanya 500 naskah. Sementara yang sampai ke Inggris itu juga jumlahnya itu ratusan ya. Waktu saya mencari terapi Jogja, saya ketemunya dia di Inggris itu. Dunia kita ngomong bisnis ini. Itu lain sekali dengan kita ngomong yang dari bagian berpikir cara ngomongan juga sekali. Nih, jadi inilah saya selalu ketika orang mengatakan kita untuk belajar mau apa mencari naskah di ini tidak ada naskah karena itu naskah itu dari Surakarta. Karena dulu yang belajar di Solo seperti itu Benten, kemudian orang-orang Belanda itu waktu itu memang belajarnya itu di Solo dan kemudian membawa naskah-naskah dari Jogja. Nah, di Jogja ini ada musuh Tonobudoyo. Naskahnya juga naskah-naskah Solo. Karena dulu itu adalah warga dari Tisu. Pada waktu di Solo itu diberikan yang politik itu ternyata tidak bisa hidup di sana lalu dipindah ke Jogja
Parigi, City yang sekarang menjadi Taman Sukulir. Nah, naskah yang dimiliki oleh Pisu kemudian dipindah ke Jogja, dipindah ke Taman Sukulir. Makanya kalau kita ada Taman Sukulir lalu mau mencari naskah Jogja, Andika Taman saya hanya 1-2 saja yang lalu kan. Jadi mau kita mau memang kita ini yang ada memang kita. Inilah yang membuat saya itu untuk mengangkat menampilkan beliau hasil seperti yang saya katakan waktu dulu untuk kemarin bahwa tapi itu ada tadinya itu dia terkenal mana ya kemudian menjadi direktur. Jadi kalau pengetahuan intelektual itu luar biasa ya layak karena dia akan belajar seperti bagaimana kata masalah. Itulah sedikit yang saya katakan untuk yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Gunung itu kan merupakan entitas hidup bagi masyarakat Jawa. Jadi getarannya, kemudian gerakannya itu menjadi nafas spiritual, sehingga disitulah kemudian yang kedua terakhir di Padoso dipimpin oleh para bagaimana dari juga kemudian secara lingkungan beliau terasa intelektual dan spiritualnya. Beliau menjadi orang yang sangat ritualistik dan populistik, jadi betul-betul menguasai intelektualnya tataran dunianya dan juga tataran spiritualnya. Jadi sebagai negara Romawi, beliau kemudian dipercaya untuk membuat satu undang-undang atau kongres dan kemudian terciptalah Surat Suryawansa sebagai bagian dari Undang-Undang Ketatanegaraan Kabupaten Jakarta sebagai pedoman atau sumber hukum dari semua kegiatan atau pengembangan Kabupaten Jogja. Nah, seperti halnya hari ini ada deklarasi atau pengukuhan konsorsium yang menguatkan beliau untuk menempatkan Jakarta sebagai pahlawan nasional baik secara intelektual maupun sebagai seorang ilmuwan visioner yang tadi disampaikan bahasanya sangat rumit karena memang jangkauan pemahaman pola pikirnya itu sangat ke depan. Jadi kita memang membutuhkan waktu untuk menerjemahkan kalimat-kalimat di dalam surat. Saya yakin di dalam surat itu akan muncul mungkin semacam ilmu pengetahuan tentang masakan Jogja bahkan sampai Nusantara, karena ini menjadi buku atau kitab keramat yang saya tahu dapat gelar juga akan dari kiai, dan setiap membuka memang harus ada ritualnya sebagai cara untuk membuka tabir di dalam isi kitab tersebut. Jadi harapan kami memang dengan adanya konsorsium ini menjadi penguat semacam gerakan infrastruktur ya, baik itu keimanan, kemudian naluri, kemudian juga intelektual kita untuk masyarakat Jawa dan menjadi menyebar ke Nusantara sehingga kita dengan pedoman kehilangan navigasi kehidupan ke depan, dan akhirnya kelompok-kelompok barat yang menguasai buku-buku kita ini tahu bagaimana cara dan bagaimana mengelola sumber daya kita ini menjadi
bagian dari mereka, sementara mereka hanya mengambil data yang sudah lengkap, tinggal makan lah. Ini akan kita upayakan untuk mengembalikan semua kekayaan sumber daya pengetahuan, sumber alam, sumber daya budaya, agar kita kembali ke pintu gerbang kemuliaan, pintu gerbang kehidupan yang baru melalui kitab-kitab yang ada di negara-negara kolonial itu, mungkin ada di Spanyol, di Belanda, di Inggris, itu kembali ke Indonesia dan kita kembali membuka wawasan kehidupan baru untuk menyongsong yang lebih baik, karena kita tahu bahwa kita itu dibuat pasti yang bermakna untuk kehidupan masyarakat kita. Mungkin sudah saya tambahnya, mungkin ada lagi monggo. Pentingnya pengembalian barang-barang dari Inggris ke Indonesia bagi rakyat Wonosobo dan selanjutnya. Kalau memiliki naskah-naskah kawasan, saya tidak mau menjadi seseorang seperti kita dari seperti saya minta agung dia saya nggak mau. Kenapa? Karena di sana itu selalu sudah disebutnya teori-teori bahwa di sana itu harus ada konflik, ada konspirasi, ada macam-macam itu, ada pengkhianatan, ada perang. Saya nggak mau. Saya tetap ingin menjadi orang Timur. Agar naskah itu terbaca dengan isi. Biar kita tahu yang kita dulu itu seperti apa yang kita selama. Sehingga mungkin ya memang lama, tapi itu nanti kita akan tahu bahwa ternyata pengetahuan yang dimiliki oleh yang kita dulu itu bukan hanya hanya salah satu aspek kehidupan itu ternyata juga. Jadi apa yang ada di dalam naskah-naskah itu adalah peradaban. Itu ada suatu peradaban. Sehingga kalau nanti itu kembali dan kita bisa membaca, itu kita akan mengembalikan peradaban yang kita miliki pada masa itu. Karena yang ada di dalam naskah itu sebetulnya bukan hanya peradaban pada masanya, tetapi adalah peradaban yang baik yang belakang, artinya masa lalu, kemudian peradaban yang akan datang. Maka kalau kita membaca bab di Jogja itu mesti tidak, orang mengatakan tidak pernah selesai. Kenapa? Karena setiap generasi harus mendapatkan itu. Agar ini nanti catatan tentang memori tentang Jogja ini menjadi utuh. Itu mesti tambah, teksnya itu mesti tambah, bisa tambah tebal. Tapi orang nggak tahu itu, karena sudah selama ini sudah dibekal itu teori-teori dari sejarah itu, yang para sejarawan itu selalu menganggap abad itu sama dengan arsip, padahal tidak sama sekali. Bahkan kalau ada yang mengatakan kalau abad itu yaitu fiksi, itu non historis atau pseudo-historis. Maka ya itu sejarah kita itu yaitu. Saya kadang-kadang sekarang itu agak sakit hati ya, ketika orang mengatakan kita itu harus tentang budaya lokal. Kita itu lalu tentang pokoknya itu selalu menyebutnya itu lokal. Padahal itu teks itu di dalamnya itu
itu sifatnya itu internasional. Ini yang harus kita tekan, kita pegang di sana. Jadi kalau kita membaca surat-surat yang ada di keraton itu, kita jangan pernah menganggap itu adalah masa lalu. Entah itu adalah ini adalah peradaban yang berjalan sampai hari ini. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ketika kita belajar masa lalu, itu jangan demi masa lalu itu sendiri. Masa lalu itu adalah untuk kini dan yang akan datang. Jadi itu nggak bisa kita mengatakan bahwa itu sudah kuno, ini sudah otomatis dan sebagainya. Tidak bisa begitu. Itu peradaban yang akan kita lakukan besok-besoknya itu ya sudah ada di sana. Tapi karena kita tidak bisa membaca, itu yang menyebabkan kesulitan di sana. Jadi kalau kita mau tahu masa depan kita, ya bacalah naskah-naskah itu. Jadi kalau naskah-naskah itu bisa kembali, kita akan tahu peradaban kita yang akan datang seperti apa. Jadi kata orang mengatakan itu sudah masa lalu, tidak bisa. Itu adalah teks itu yang saya selalu mengatakan itu teks itu bersifat eskatologis. Eskaton itu adalah sesuatu yang ada di hadapan kita. Jadi eskatologi itu adalah masa depan kita itu ya ada di situ. Nah, karena itu mengapa Pujangga Jogja ini putri ya? Putri itu kan lebih intelektualnya lebih rumit ya. Putri. Nah, beliau itu tahu mengatakan besok itu ada apa itu dari bahasa itu. Jadi kalau saya pengembalian itu memang sangat penting. Tapi itu yang saya selalu mengatakan, siapa yang mau membaca ketika itu? Soalnya 50 tahun saya menjadi filolog ya, itu tidak pernah ada yang mau untuk membuka naskah yang dari Jogja sendiri. Saya sebenarnya bukan bidang saya itu juga ya, karena saya itu bidang saya itu Jawa Kuno dan Sanskerta. Itu apa-apa yang lebih awal. Nah itu. Dan bahkan kalau saya sering mengatakan kalau kita belajar tentang Nusantara ini, pertama tentang waktu, kita jangan pernah membatasi hanya sampai Masehi, turun Masehi, enggak. Terus kita harus narik ke belakang lagi. Yang namanya disebut masa-masa proto sejarah. Kemudian dari segi ruang, para Brahmana kita itu dulu sudah berjalan terus ke wilayah-wilayah baik Asia sampai Eropa itu sudah. Itu ada satu buku dari teman kuliah dulu. Itu dia menulis tentang Indubur. Kita dari situ kita tahu bagaimana dulu pada masa lalu itu antara Brahmana itu saling kita menemukan pemikiran. Jadi kalau itu naskah itu kembali, berarti kita akan belajar peradaban tidak hanya kita, tapi juga dunia lain, dunia yang di luar kita, itu juga kita akan tahu. Jadi kita tidak akan menjadi kakak dalam tempurung gitu ya. Itu karena apa? Karena dari naskah itu kita sudah tahu
dulu perjalanan yang kita tuh sampai mana tuh tahu. Yang kita tuh dulu sudah menginternasional. Sekarang kita apa bangga sekali kita disebut itu budaya lokal. Kalau saya agak sakit, saya sakit hati ya ketika orang kita katakan budaya kita tuh budaya lokal. Jadi ini yang bersifat sudah internasional semacam itu. Jadi kalau gunanya apa kita belajar itu, naskah itu kita belajar peradaban masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saya kira betul dulu. Tadi saya dengarkan sekarang sama sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus, indah dan begitu besar tentang mungkin ya, sejarah ini juga terbuat apa namanya momen untuk pertama membuka sejarah, mungkin juga meluruskan sejarah, kemudian juga agar semua ini bisa berkumpul, ujungnya adalah kembali untuk mensupport semua usaha dan upaya semua ini untuk bisa berhasil. Karena betul saya sangat salut bahwa tadi dikatakan bahwa pada waktu kita harus tahu naskah ini, bagaimana peradaban dari nenek moyang kita, para leluhur itu sebegitu tidak hanya untuk nasional, bahkan sampai dengan internasional. Ini sangat-sangat membanggakan. Namun sayangnya kalau seandainya sejarah ini untuk generasi yang milenial lah boleh dikatakan itu kurang tersampaikan. Namun saya ada hati kecil saya apabila seluruh Jawa mendengarkan apa yang terkandung ini sangat-sangat membanggakan. Nah, untuk Gus Yanu, untuk langkah ke depan agar supaya masalah ini bisa terpublikasikan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat luas, terutama untuk kaum muda agar mereka tahu dan lebih mencintai tentang budaya, kemudian juga rasa nasionalisasi kita terhadap negara ini. Apa langkah-langkah yang akan ditempuh sambil menunggu usaha dan upaya kita untuk meminta kembali bukti-bukti sejarah yang sekarang ada di luar sana. Terima kasih. Terwocok. Ya, salah satu dari misi kita di konsorsium ini kan membuat ledakan reformasi budaya. Ada reformasi digital, ada reformasi budaya. Artinya ini akan menyebar ke beberapa komunitas-komunitas di masyarakat untuk secara kolektif itu sadar. Sebetulnya di juga sendiri kan juga ada undang-undang keistimewaan ini. Itu kan tidak ada sebatas kertas kemauan atau pengakuan dari pemerintah pusat masyarakat Indonesia terhadap histori, identitas Jogja. Tapi harus diimplementasikan dalam pendidikan. Artinya dibuka itu kemudian dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang untuk konsumsi itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, apa aja di dalamnya itu. Termasuk nanti di situ ada pemahaman tentang beberapa kitab-kitab Jawa yang ada di Keraton Jogja atau di manapun. Nah, ini akan kembalikan semangat bagaimana dari sisi akademisi akan muncul orang-orang yang peduli terhadap ciptaan atau karya-karya leluhurnya atau leluhur bangsa Indonesia, yang mana di dalamnya berisi banyak pengetahuan tentang entah itu astronomi, entah itu
ritual dan sebagainya. Kenyataannya kan sekarang ini kan tidak ada. Jadi UK hanya sebagai legitimate tentang pengakuan histori, identitas dan identitas pada saat itu Jogja bagaimana dalam perjuangan. Tapi istimewa di dalamnya kan belum dibuka. Tadi kan ada tentang makanan, ada tentang pakaian, sampai nanti yang lebih tinggi lagi tentang isi dari berbagai babat-babat Jawa yang ada di museum Jogja maupun di Kantor Jogja ini. Saya harap UK ini menjadi semacam daya dobrak untuk mereformasi dan merevolusi budaya di Jakarta. Tanpa ada pegangan itu, ya seperti dikatakan Romano, cuman pembaca aja ribet, harus begini-begini. Ya semua kita mengalami bahwa manusia itu pada dasarnya kan manusia itu kan mistikisme. Mau melakukan ibadah kan selalu ada pergerakan yang menuju ke arah itu. Jadi melakukan ritual seperti wudhu atau memakai baju yang bagus itu kan bagian dari mistikisme. Jadi kadang serangan-serangan yang sifatnya menghancurkan sifat-sifat religius itu kan ada di masyarakat sehingga takut. Nah, ini perlu perubahan besar memahami bagaimana kita untuk kembali belajar tentang kekuatan dari budaya kita ini. Ada reformasi dan revolusi budaya, khususnya di Jogja karena kita lihat Jogja ini perkembangannya hanya sifatnya menurut saya hanya festival, hiburan, tidak masuk ke dalam ranah pendidikan. Jadi masyarakat Jogja belum sampai ke arah itu. Jadi hanya orang yang suka saja yang bisa mau belajar. Jadi dari mulai sejak dini kita lakukan untuk memahami budaya sendiri. Itu mas. Kelahiran di Wonosobo itu apa yang bisa bagian dari kelahiran itu? Mungkin ada baturnya atau apa? Ya, di tempat kami, di desa kami ada ketentuan katanya memang itu dari turun temurun itu ada prasasti. Itu adalah tempat hari-hari Habibullah. Oh, hari-hari di puncak gunung atau di gimana itu? Udah di desa kami. Tapi di ini kasih tanda atau dibagri sampai hari ini? Ya, Terus warga untuk melestarikan itu gimana? Untuk mengenal itu mengenal itu diadakan tumpengan. Itu setiap 70 hari. oh, gitu, sampai hari ini. Dari dulu sampai sekarang. Itu semenjak awal ya sampai sekarang ya, turun temurun gitu ya. Turun temurun. Harapannya dengan nantinya terselenggara tersebut gimana ke depannya, Pak? Ya harapannya bisa kami menjadi desa yang bisa dihadiri karena Habibullah menciptakan Jakarta ini menjadi kota istimewa. Ya. Mana? Apakah Wonosobo tidak bisa Wonosobo menjadi Wonosobo istimewa? Ya. Untuk potensi di Wonosobo sendiri, Pak, di lokasi Bapak apa saja yang bisa digali? Di religinya itu ada Pangeran Puger sama Temenggung itu. Terus misalnya kalau untuk pertaniannya ya pertanian apa saja di Purworejo ada. Ya, karena dingin ya, Pak. Ya. Tadi Pak siapa Pak asmanya, Pak? Saya Nurwati. Nurwati. Ya. Untuk ini pengajuan pahlawan HB2 gimana Pak kelanjutannya, rencananya ini setelah pasca ini? Kita teman-teman yang ada di Wonosobo pertama kedua anak sama
Berarti dari desa. berarti tempat Pak Lurah dulu ini tempat kelahiran atau gimana? Tempat kelahiran Sultan. Desanya ikut apa? Dalam Desanya ikut apa? desa Pakerjo. Pagerjo. Desa Pakerjo. Itu dataran atau pegunungan? Pegunungan. Dan lokasi itu sekarang gimana tuh? Sudah ramai atau masih asri? Masih asli. Ramenya rame lalu lalang orang lewat. Oh iya.